Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam meminum pil KB. Tapi untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik juga tombol subscribe, serta jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah tidak moms itu mendengar atau mengalami sendiri moms mengkonsumsi pil KB tapi tetap saja hamil? Kok bisa? Mungkin caranya yang salah moms. Jadi, mengkonsumsi pil itu tidak asal-asalan moms. Ada beberapa cara yang harus diperhatikan agar fungsi dari KB-nya itu efektif. Nah, jadi kita akan bahas apa saja sih kesalahan-kesalahan dalam meminum pil KB. Ikuti terus videonya. Kesalahan yang pertama adalah lupa minum pil. Biasanya, moms itu minum pil kapan? Apakah minum pilnya itu teratur? Jadi, pada saat moms mengkonsumsi pil KB, minumnya itu harus rutin, harus rajin. Agar moms tidak lupa, sebaiknya moms buat alarm di HP. Jadi, misalnya setiap pagi atau setiap siang, sore, tergantung dari waktu moms itu kapan. Ya, moms setel misalnya setiap habis salat duhur. Jadi, setiap alarmnya bunyi, pasti moms ingat bahwa itu saatnya minum pil KB. Kalau misalnya hari ini lupa, berarti besoknya itu moms harus minum 2 kan? Kalau misalnya hari kemarin dan hari ini lupa juga, maka bagaimana cara minumnya? Jadi, kalau misalnya sudah 2 kali atau lebih dari 2 kali berturut-turut lupa untuk meminum pil KB, sebaiknya moms ulang lagi dari awal. Maksudnya, ya kita memulai lagi, misalnya Senin dan Selasa itu moms lupa untuk minum. Rabu juga lupa. Kamis juga lupa. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu misalnya moms lupa. Jadi, moms bisa mulai lagi minum di hari Kamis. Hari Kamis dan 7 hari ke depan itu moms tidak boleh berhubungan. Penyebab yang kedua itu adalah suhu ruang. Agar khasiat dan kualitas dari pil KB itu tetap terjaga, sebaiknya disimpan pada tempat yang sejuk atau bersuhu sekitar 25 derajat Celcius. Jadi, sebaiknya moms jangan simpan pil KB itu sembarangan. Misalnya saja awalnya menyimpan di kamar mandi, kemudian di dapur, pindahkan lagi ke kamar. Dan kalau misalnya moms mau pergi perjalanan jauh, menginap, pil KB-nya ditaruh lagi di mobil, itu kan suhunya sudah berganti-ganti, sudah dari suhu yang dingin kemudian ke suhu yang panas, itu bisa menyebabkan efektivitas dari pil KB-nya itu menurun. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak tepat waktu. Ini utamanya untuk moms yang mengkonsumsi pil progestin. Jadi untuk pil progestin itu harus diminum tepat waktu. Jadi misalnya moms itu jadwal minumnya jam 7 pagi. Jadi untuk semua pil sebaiknya itu dikonsumsi di jam 7 pagi itu. Karena bahan aktif pada pil ini itu hanya bisa bertahan selama 24 jam. Pil ini tidak bisa bertahan dalam tubuh itu dalam jangka waktu yang lama. Jika pil ini tidak dikonsumsi tepat waktu, misalnya jam 7 atau jam-jam yang seharusnya minum pilnya, memungkinkan rahim itu melepas sel telur. Dan apabila itu terjadi, maka kemungkinan akan terjadi kehamilan jika sel telurnya itu dibuahi. Jadi, saran saya untuk moms yang mengkonsumsi pil, sebaiknya harus konsisten untuk meminum pilnya, harus rajin dan harus selalu ingat
Kesalahan yang keempat itu adalah moms asal minum pil. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, karena moms, tidak semua orang itu boleh dan bisa mengkonsumsi kontrasepsi hormonal. Pil itu kan salah satu kontrasepsi hormonal, di mana ada kontraindikasinya. Ada ibu yang dibolehkan untuk mengkonsumsi pilnya, dan ada juga yang tidak bisa atau tidak boleh mengkonsumsinya karena indikasi medis tertentu. Misalnya saja ibunya itu memiliki hipertensi, jadi itu adalah kontraindikasi dari penggunaan kontrasepsi pil. Jadi ibunya itu tidak boleh mengkonsumsi pil, harus dengan metode kontrasepsi lain selain kontrasepsi hormonal. Selain hipertensi yang dialami, ibu yang mengalami diabetes, kemudian mengalami kanker payudara atau riwayat kanker payudara, ibu yang selalu mengalami perdarahan pervaginam tanpa diketahui penyebabnya, ibu dengan penyakit jantung, penyakit hati, ibu yang memiliki riwayat penggumpalan darah. Sehingga jika mengkonsumsi pil hormonal atau kontrasepsi hormonal, bisa saja itu akan menambah resiko dari penyakitnya, ataupun pil itu tidak akan bekerja dengan efektif. Jadi saran saya untuk moms yang ingin mengkonsumsi pil KB, jangan asal beli. Sebaiknya konsultasikan dulu ke bidan atau ke dokter mengenai keinginan ibu untuk mengkonsumsi pil. Tapi kalau misalnya moms sudah yakin bahwa moms tidak mengalami salah satu dari kontraindikasi yang ada pada kontrasepsi hormonal, itu moms bisa langsung mengkonsumsinya. Tapi keyakinan itu sudah pasti pernah dilakukan pengecekan kesehatan dulu kan moms sebelumnya. Atau misalnya moms sudah tahu bahwa moms itu mengalami salah satu kontraindikasi yang ada pada kontrasepsi hormonal atau pil KB, itu moms bisa konsultasikan langsung ke bidan atau dokter tentang kontrasepsi apa sih yang cocok untuk moms. Jadi bidan akan memberikan pilihan lain atau jenis kontrasepsi apa yang cocok untuk moms. Kemudian penyebab yang kelima itu adalah mengkonsumsi obat lain. Mengkonsumsi pil KB yang disertai dengan konsumsi obat lain bisa saja itu mengurangi efektivitas dari pil KB tersebut, atau bisa mempengaruhi cara kerja pil KB. Kenapa? Kok bisa? Iya moms, karena dua obat yang dikonsumsi secara bersamaan itu bisa saling berinteraksi. Jadi misalnya begini, moms itu mengkonsumsi pil KB, kemudian demam misalnya, dan moms pasti akan periksa ke bidan atau ke dokter. Nah, kalau misalnya moms itu diberikan obat, sebaiknya moms tanya dulu apakah obat ini cocok dengan saya yang mengkonsumsi pil KB. Itu moms bisa konsultasikan ke bidan atau ke dokter yang memeriksa, agar obat yang diresepkan ke moms itu tidak mempengaruhi efektivitas dari penggunaan pil KB, tidak mempengaruhi kerja pil KB itu. Jadi moms, itu tadi 5 kesalahan meminum pil KB yang wajib moms tahu. Jadi bisa saja kalau misalnya ada moms yang mengatakan saya konsumsi pil tiap hari tepat waktu, nah bisa saja itu karena tempatnya atau suhu ruang yang salah. Bisa juga karena interaksi obat atau obat lain yang mengkonsumsi sehingga efektivitas dari pil KB itu menurun dan terjadi kehamilan. Seperti itu moms. Dan kalau misalnya moms ada rekomendasi untuk pembahasan di video selanjutnya tentang apa, misalnya moms ingin membahas tentang bayi, KB lagi, atau misalnya beberapa masalah kebidanan yang ingin moms ketahui, moms bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari saya moms, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan juga lupa untuk share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.